Ya. Ini penegakan HAM di Indonesia. Ini ada landasan filosofis dan yuridis. Ini penegakannya ada sumber hukumnya, hukum yang tertulis atau konstitusi yang berlaku di negara kita di waktu ini. Ini ada tiga, ya. Ada tiga. Yang pertama adalah Pancasila. Jelas. HAM ini keterkaitan dengan 5 sila. Sila yang pertama intinya hak memeluk agama. Memeluk agama. Kelas 11. Pancasila itu intinya hak beragama, diperjelas lagi dalam undang-undang dasar, maksudnya undang-undang dasar pasal 29 ayat 2. Dan juga pasal 28E. 28E. Itu kaitannya dengan beragama. Nah, silakan nanti siswa-siswi punya buku UD. Ya, ini 3 tahun mestinya ya. 11, 11, 12 punya UD. Punya wajib. Ya. Karena itu bahas masalah dasar hukum. Sila kedua, ya, hak diperlakukan secara pantas sesuai dengan harkat dan martabat. Harkat dan martabat itu artinya nilai-nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Sila yang ketiga, ini hak agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat, hak untuk berkumpul, berpendapat, serta ikut serta dalam pemerintahan. Juga dalam UD pasal 28. Kemerdekaan berpendapat secara lisan atau tulisan, termasuk di dalamnya berorganisasi. Pasal 28. Sila kelima, hak untuk memperoleh keadilan sosial. Hak untuk memperoleh keadilan sosial. Sesuai dengan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Menurut Aristoteles itu manusia itu makhluk yang zon politikon. Makhluk yang bisa hidup dengan yang lain.
itu makhluk sosial. Politikon. Itu kata ahli filsuf itu ya Aristoteles. Ya, itu dasar hukumnya Pancasila. Sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, ini masalah dasarnya adalah filosofi yuridis. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. UD-nya yang sekarang adalah amandemen. Pak Guru ini ya ada bukunya. Yang diamandemen. Jadi amandemen. Ini susunan kabinet maju ada. Nah, lengkap isinya. Para menterinya juga ada dalam UD. Kalau siswa ibunya silahkan. UD yang lebih awal dalam UD itu ada pembukaan. Ada pembukaan alinea pertama, penegakan kemerdekaan bangsa. Alinea ke-4, melindungi segenap rakyat Indonesia. Di alinea ya. Ini banyak ya UD yang sudah diamandemen. Ya. Terus yang ketiga, yang pertama di Pancasila, yang kedua UD 45, yang ketiga itu adalah undang-undang. Di mana undang-undang itu ya yang sudah dibuat lembaga legislatif DPR dan lembaga eksekutif yaitu presiden. Jadi di negara kita tentunya sudah ya, ada undang-undang, kegiatan apapun bentuknya itu sudah ada dasar hukumnya, ya, yaitu dasarnya adalah tentang undang-undang. Undang-undang. Ya. Kalau ada undang itu mesti ada nomor berapa, tahun berapa, tentang apa. Contohnya undang-undang tentang HAM. Itu undang-undang nomor 39 tahun 1999. Ya. Jadi undang-undangnya sudah ada. Nah, Pak Guru yang bawa ini bukunya. Ini bukan undang-undang ya, tentang HAM. Terus Undang-Undang nomor 20 tahun 2000. Undang-Undang tentang pengadilan HAM. Undang tentang pengadilan HAM. Termasuk undang-undang di sini ada kekuatan yang sama. Ini adalah keputusan Presiden tentang rencana aksi nasional ya, HAM Indonesia. Yang keempat, PP nomor 3 tahun 1998 tentang kompensasi rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM. Dan yang kelima, undang-undang itu contohnya ya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM. Ya, jadi semuanya itu ya, suatu kegiatan ini mesti ada undang-undang sesuai dengan kegiatan apa atau perbuatan apa, ini sudah undang-undang. Siswa-siswi yang belajar ini sudah ada undang-undang tentang pendidikan. Tentang pendidikan ada. Ya, itu masalah undang-undang. Terus kait dengan penegakan hak asasi dan kewajiban asasi. Ya. Ini bahwa penegakan HAM antara lain ini penegakan HAM di negara kita ini yang pertama ini untuk menjamin dan melindungi HAM. Untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, ini untuk membentuk kesadaran akan pentingnya menghormati hak orang lain. Jadi seorang melaksanakan haknya sendiri itu mestinya tidak mengganggu hak orang lain. Ya. Yang ketiga, ini untuk menciptakan keharmonisan dan selaras kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya itu. Jadi masalah. Ya. Terus, ya. Di lingkungan masyarakat yang luas, sikap positif terhadap penegakan HAM, dilakukan antara lain. Ya. Jadi di lingkungan masyarakat yang luas, sikap yang positif terhadap penegakan HAM ini dapat dilakukan ya, antara lain, masalahnya banyak. Nah, antara lain, yang pertama, tidak mengganggu ketertiban umum. Ketertiban umum. Misalnya demonstrasi. Demonstrasinya itu boleh, ada undang-undangnya. Tapi yang baik itu tentunya ya sesuai dengan undang-undang. Demonstrasi boleh. Yang kedua, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Harkat, martabat. Jadi itu artinya nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Harkat, keterkaitan dengan nilai-nilai manusia.
itu makhluk ciptaan Allah yang bagus. Terus yang ketiga, berkomunitas dengan baik dan sopan. Berkomunitas. Jadi manusia itu tentunya ya makhluk sosial. Makhluk sosial dengan orang lain. Yang keempat, turut membantu terselenggaranya masyarakat. Turut membantu terselenggaranya masyarakat yang ada kegiatan yaitu hidup berdampingan dengan masyarakat atau tetangga. Gitu ya. Terus yang selanjutnya ini ada dukungan ya, ditunjukkan dalam pelaksanaan HAM. Ini ada 5 itu ya. Menghormati, menghargai lembaga perlindungan HAM. Mendengar dan melaksanakan materi penyuluhan hukum. Nah, itu untuk menciptakan ya kadarkum. Apa itu kadarkum? Keluarga sadar hukum. Kadarkum. Kadarkum keluarga yang sadar hukum. Ini diantaranya ada penyuluhan hukum. Ya. Aktif mensosialisasikan hukum dan HAM. Yang ketiga, yang keempat menghargai hak-hak kaum perempuan. Membantu terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Nah, jadi ini kita kaitkan dengan dasar hukum di negara kita, karena dalam UUD itu sudah disebutkan pasal berapa itu? Pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Atau Rechtsstaat. Dalam UUD pasal 1 ayat ya, itu Rechtsstaat. Negara hukum. Jadi dalam UUD banget itu, mestinya apal itu. Itu hanya satu baris, negara Indonesia adalah negara hukum. Terus itu dijelaskan juga pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Nah, itu ya pasal 27 ayat 1. Itu pelaksanaan masalah hukum. Ya. Siswi kalau punya UUD nanti dicermati. Banyak pasal 1 sampai 37. Ayatnya banyak.
Ya, siswa-siswi itu apal letaknya pasal berapa, masalah apa. Kalau nggak apal ya nggak apa-apa. Yang penting tahu. Ya. Ya, materi berikutnya. Ini hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan UUD 45. Ya. Nah, ini kaitannya, ini pikiran tentang HAM dalam pembukaan UUD itu dalam alinea 3, ya. Ini hak untuk merdeka. Jadi dalam pembukaan UUD alinea ketiga, ini bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang luar biasa, maka Raja dinyatakan menyatakan kemerdekaannya. Itu alinea ketiga. Jadi itu perlu disyukuri. Beri merdeka. Jadi kemerdekaan itu bukan pemberian bangsa lain, tapi kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Makanya tugas kita sebagai warga negara setelah merdeka, ini bulan depan insya Allah ini ya Putri Indonesia. Makanya tugas warga negara setelah merdeka itu satu, mensyukuri kemerdekaan. Tugas kita mensyukuri kemerdekaan. Itu ada 3 tugasnya. Mensyukuri kemerdekaan. Yang kedua, tugasnya warga negara itu mempertahankan kemerdekaan. Tugas kita mempertahankan kemerdekaan. Dipertahankan. Pertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, ini tugasnya adalah mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Siswa-siswi belajar itu termasuk mengisi kemerdekaan. Itu contohnya. Mengisi kemerdekaan itu belajar. Siswa-siswi belajar dengan sungguh. Nah, tugasnya ada 3 itu. Satu, ya, syukur, mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan. Di dalam UUD. Yang kedua, ini negara memajukan kesejahteraan umum. Menjelaskan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Di dalam UUD nanti dilihat itu. Dalam UUD itu alinea keempat itu ada tujuan nasional. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tujuannya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah. Jadi itu ya, jadi hak asasi manusia ya dalam UUD ini siswa-siswi tentunya ya membaca dan memahami lebih mengamalkan isi dari undang-undang
Undang 45. Ya, tahu dengan penjelasannya undang-undang nomor berapa tahun berapa tentang apa. Ya. Siswa-siswi nanti dicari. Undang-undang tentang pendidikan itu undang-undang nomor dan tahun berapa. Nah, undang-undang tentang pendidikan. Ini keterkaitan. Jadi siswa-siswi memahami isi dari undang-undang ya dasar 1945. Pokoknya materi ini intinya masalah isi dalam undang-undang. Isinya dalam undang-undang dasar maksudnya kegiatannya. Ya itu lengkap. Jadi undang-undang secara global. Kemudian penjelasannya di dalam undang-undang. Ya, itu materi yang dapat saya sampaikan. Tentunya siswa-siswi yang mendapatkan tambahan ilmu. Ya, tentunya yang dicarinya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Baik ilmu pengetahuan agama atau ilmu pengetahuan. Silakan siswa-siswi ada yang mau bertanya ya, keterkaitan dengan materi ini. Ayo, ada atau tidak ada? Kalau nggak ada berarti paham semua. Ya, paham semua. Alhamdulillah. Ya. Yang penting ini siswa-siswi banyak membaca. Banyak membaca buku. Ya. Buku umum, buku agama. Banyak membaca. Sehari tidak kurang dari 2.500 kata sehari. Ya. Sehari tidak kurang dari 2.500 kata. Nah, kalau nggak ada yang tanya, jadi alhamdulillah sudah paham semua ya materi tentang PPKN. Nah, terakhir ini tentunya siswa-siswi ya banyak mengerjakan tugasnya. Ya, saya akhiri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.